Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi semangat untuk belajar dan terus belajar untuk meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan materi biologi bersama Bu Diana. Biologi menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Nah, betul sekali Andre. Kita kemarin sudah belajar tentang pencemaran lingkungan atau polutan ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya nih. Kita akan belajar tentang materi keanekaragaman tumbuhan. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Apa saja tentang pencemaran lingkungan? Ibu hanya mengingatkan ya, agar tidak lupa materi yang sudah kita bahas sebelumnya dan diulang sedikit ya. Oke, silakan ya nih, ujuk tangan. Oke, kemarin kita sudah bahas apa saja? Tepat sekali, kita kemarin sudah membahas pengertian pencemaran lingkungan. Kita sudah membahas tentang macam-macam contoh pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, saya akan mengulang sedikit. Pencemaran lingkungan, pengertiannya apa? Coba ujuk tangan. Silakan Andre. Tepat sekali. Kemarin pencemaran lingkungan itu merupakan suatu kondisi dimasukkan atau memasukkannya zat tertentu, zat kimia berbahaya, ya kan? Nah, dalam suatu lingkungan dengan dalam keadaan berlebihan atau di atas ambang batas toleransi lingkungan itu sendiri, sehingga bersifat membahayakan bagi manusia gitu ya. Bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan dilupakan materi yang sudah dibahas kemarin dan harus dihubungkan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Sudah paham semua ya kemarin kita bahas apa dan kita siap untuk belajar materi baru. Kita akan belajar nih tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, kita akan membahas sedikit tentang tumbuhan ya. Ibu akan menerangkan sedikit tentang tumbuhan. Pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan suatu organisme yang memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Daun sejati memiliki dua klorofil. Ada klorofil A dan ada klorofil B. Ada yang tahu fungsi klorofil itu apa? Ya, tepat sekali. Fungsi klorofil pada tumbuhan adalah untuk memproses makanan atau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Nah, kita akan belajar pada tumbuhan itu sendiri. Ada dua jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan berspora dan yang kedua ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berspora itu ada dua lagi. Ada tumbuhan lumut atau bryophyta dan tumbuhan paku, Pteridophyta. Kalau tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Kalau Angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, bagaimana cara metagenesis atau reproduksinya? Nah, alangkah baiknya Ibu akan berikan suatu video berikut ini dan simak ya. Nanti setelah video diputar, anak-anak harus mencatat apa yang ditemukan pada video tersebut. Selamat menyaksikan. Metagenesis tumbuhan lumut, Bryophyta. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa tumbuhan lumut bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Dan juga pergiliran keturunan yang terjadi pada lumut melalui reproduksi seksual dan aseksual yang bergantian ini disebut dengan metagenesis. Anak-anakku sekalian pasti tahu tentang metagenesis, ya nak?
Metagenesis tumbuhan lumut diawali ketika kotak spora atau sporangium pecah dan mengeluarkan spora-sporanya yang telah matang. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah. Berkecambahan spora itu tadi akan menghasilkan untayan seperti benang atau filamen yang bercabang-cabang disebut dengan protonema. Nah, protonema itu apa? Protonema itu nanti akan membentuk kuncup yang mana setiap kuncup menghasilkan tunas tegap mirip dengan daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Lalu kemudian ada antheridium, yaitu organ kelamin jantan, dan archegonium, yaitu organ kelamin betina, akan muncul di ujung atas tunas. Selanjutnya, dari archegonium keluarlah sel ovum, sedangkan dari antheridium keluarlah sel sperma. Kedua sel gamet tersebut dapat bersatu dan melebur dengan perantara air. Kemudian terjadilah pembuahan yang hasilnya adalah sporogonium. Sporogonium adalah sel induk spora yang akan membelah secara meiosis untuk membentuk spora yang disimpan dalam sporangium. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka sporangium pecah untuk melepaskan spora dan metagenesis pun kembali berulang. Kita beralih ke metagenesis tumbuhan paku. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan dengan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan perantara air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuai ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Pembuahan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora. Pada tahap ini, tumbuhan paku disebut dengan sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada lingkungan yang cocok, misalnya di lingkungan kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing spora yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang metagenesis seperti semula. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Ibu Diana yakin Nah, bagaimana videonya? Kalian pasti sudah menemukan sesuatu dari video tersebut. Sekarang Ibu minta kalian analisis apa yang ada dalam video tersebut ya. Ibu minta kalian temukan ciri umum dari tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Kemudian ditulis dalam secari kertas, kemudian diberi nama dan juga nomor absen. Begitu ya. Nah, selain kalian mencari ciri umum dan juga klasifikasi dari kedua tumbuhan tersebut, kalian harus mencari referensi, yaitu dengan menuliskan perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Kemudian nanti dijadikan satu pengumpulannya, begitu ya. Nah, karena kita basisnya adalah discovery learning, nah Ibu minta kalian bisa membuat sebuah keterampilan, yakni membuat herbarium kering. Herbarium kering itu merupakan suatu kerajinan atau merupakan sesuatu keterampilan yang digunakan untuk
membuat awetan tumbuhan. Nah, digunakan sebagai koleksi maupun sebagai ilmu pengetahuan gitu ya, untuk menambah pengetahuan kita. Nah, Ibu akan tunjukkan apa sih herbarium kering itu. Sebentar ya. Nah, ini dia herbarium keringnya. Kalian bisa membuat awetan seperti ini. Herbarium kering ini adalah tumbuhan apa? Tumbuhan kelengkeng ya. Nanti kalian tidak hanya menyebutkan nama lokalnya aja, melainkan kalian harus menyebutkan nama ilmiah serta klasifikasinya. Ini adalah merupakan contoh tumbuhan berbiji anak-anak ya. Ini adalah merupakan tumbuhan angiospermae atau berbiji terbuka. Nah, kalian wajib ya untuk membuat herbarium kering ini. Nah, untuk proses pembuatannya, Ibu akan menyajikan sebuah video. Di sini adalah merupakan cara pembuatan herbarium kering. Silahkan ditonton. Selamat menyaksikan. Herbarium, koleksi tanaman yang diawetkan dalam bentuk kering atau basah disebut dengan herbarium. Herbarium ini bisa dibuat untuk media edukasi ataupun koleksi semata. Lalu, bagaimana ya cara membuat herbarium kering, anak-anak? Kalian pasti penasaran kan gimana caranya? Oke, yang pertama, kita harus melakukan eksplorasi lingkungan. Ini sangat penting sekali. Kita harus mencari apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Boleh lumut, boleh paku, ataupun tumbuhan berbiji lainnya. Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu penyemprotan alkohol dan penyasakan. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri atau makhluk hidup yang lain agar tumbuhan itu nanti tidak berjamur ketika dikeringkan. Nah, atau bahasa istilahnya itu untuk mensterilisasikan si tumbuhan tersebut. Yang ketiga, pengeringan dalam oven atau lama pengeringan spesies tergantung dari ketebalan dan kandungan air yang dimiliki oleh spesies tersebut. Lalu kemudian yang keempat, ada identifikasi, mounting, dan pelabelan atau pelabelan ya. Mounting itu Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti cara membuatnya? Cara membuat herbarium kering ini? Nah, alhamdulillah kalau sudah mengerti, saatnya kalian ini nanti setelah pulang sekolah harus mengeksplor lingkungan di sekitar rumah kalian, lalu kemudian mengambil salah satu sampel tumbuhan berbiji, ya kan, mau gymnospermae, mau angiospermae, tidak apa-apa, yang penting membuat ya. Boleh banget kalau misalkan membuat herbarium dari tumbuhan paku ya, nanti bisa dilihat atau dicari di sekeliling rumahnya masing-masing begitu ya. Nah, sekian dari Ibu. Nanti bila ada yang ditanyakan silahkan. Ada yang ditanyakan? Oke Andri. Oh iya, bagaimana kalau tidak ada oven, Bu? Nah, kalau tidak punya oven, cara mengeringkannya itu cukup dijemur di bawah sinar matahari saja ya. Jadi setelah dijemur nanti lipat pakai koran, nanti ditumpuk pakai benda yang berat, misalkan tumpukan buku yang berat seperti itu selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu nanti dicek, kalau sudah kering baru nanti ditaruh di atas kertas HVS begini, kemudian diidentifikasi bagian-bagian tumbuhan itu, misal ini daun, ini batangnya, kemudian ditulis klasifikasinya seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya untuk pembuatan herbarium sudah dijelaskan. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Tugasnya jangan sampai lupa dikerjakan dan dicermati ya, karena nanti kalau sudah dicermati kita akan mengadakan ujian atau post test gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa
Semoga selamat sampai tujuan. Ibu guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.